Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali. Ini adalah video kelima kita tentang bangun ruang sisi datar. Insya Allah pada video kali ini kita akan belajar tentang volume prisma. Baik, kita mulakan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertama-tama yang perlu diingat adalah prisma itu adalah bangun ruang yang alas dan atasnya itu sama bentuknya dan sama ukurannya. Ya, jadi sekali lagi prisma itu adalah bangun ruang yang alas dan atasnya itu sama bentuknya dan sama ukurannya. Nah, alas dan atas itu letaknya tidak harus berada di bawah dan di atas. Bisa saja dia di samping, kiri kanan, atau di depan belakang. Jadi yang perlu diperhatikan adalah patokannya adalah prisma itu kalau ada bangun ruang yang ada dua buah sisi yang saling berhadapan itu sama bentuknya dan sama ukurannya, maka dia termasuk prisma. Balok itu termasuk prisma. Karena apa? Karena dia ada dua sisi yang saling berhadapan, sama bentuknya dan sama ukurannya. Kubus juga termasuk prisma. Karena apa? Karena dia ada dua sisi, bahkan lebih ya, dia yang saling berhadapan sama bentuknya sama ukurannya. Coba berikan contoh sebuah gambar. Baik, silakan perhatikan. Apakah ini sebuah prisma atau bukan? Ya. Nah, ini adalah sebuah prisma. Karena apa? Karena ada pasangan sisi yang saling berhadapan, ya, dia sama bentuknya dan sama ukurannya. Nah, pasangan sisi itu adalah alas dan atasnya. Yang manakah pasangan sisi yang sama itu? Yang ini, yang trapesium. Ya. Jadi trapesium ini dia yang menjadi alasnya. Ini alasnya, ini atasnya. Bukan yang bawah ini, alasnya bukan. Karena apa? Karena kalau yang bawah mah dia tidak, sisi yang atasnya itu ukurannya tidak sama, bentuknya sama, tapi ukurannya tidak sama, maka dia bukan alas dan bukan atasnya. Jadi yang menjadi alasnya adalah ini trapesium. Ya, karena bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, volume limas itu volume prisma itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi prisma. Ya, volume prisma adalah luas alas kali tinggi prisma. Mana alasnya? Alasnya kalau yang gambar seperti ini, alasnya adalah yang trapesium. Ya, karena sama bentuknya, sama ukurannya. Mana tinggi prismanya? Nah, tinggi prisma itu tegak lurus terhadap alasnya. Jadi kalau alasnya adalah yang trapesium ini, maka tingginya adalah sisi yang ini, rusuk yang ini. Atau bisa juga yang ini. Nah, itu ya. Itu adalah tinggi prismanya. Baik, sekarang kita akan masuk ke contoh ya. Ini ada sebuah contoh. Hitunglah luas permukaan dan volume tangki atau bejana yang gambarnya seperti ini. Oke, kita sudah tahu ya, ini ada sebuah prisma. Baik, pertama kita akan cari dulu volumenya. Baik ya, ini volume prisma tadi ya, luas alas kali tinggi. Nah, sekarang kita cari luas alasnya dulu. Dia luas alasnya berbentuk trapesium ya. Trapesium. Ya seperti ini. Ininya 30. Kemudian di bawahnya 60. Dan tinggi trapesiumnya dia 20. Ya, ini 20. Sampai sini 20. Nah, apa luas trapesium? Ingat, luas trapesium. Luas trapesium adalah atas ditambah bawah kali tinggi bagi 2. Ini luas trapesium ya. Jadi kalau kita hitung luas alasnya itu tadi, luas trapesium ya. Atasnya itu 30 ditambah bawahnya 60 kali tinggi trapesiumnya adalah 20
dibagi 2 kali tinggi prismanya adalah, di sini berapa tinggi prismanya? 80. Nah, tinggi prismanya 80 ya. Kita operasikan. Ini 90 kali 20 bagi 2. 90 kali 20 bagi 2 kali 80. Sama dengan, ini bisa kita bagi dulu ya. Kita bisa bagi dulu. Bagi 2 jadi 1, bagi 2 jadi 10. Jadi tinggal 90 kali 10 kali 80. Yaitu 72.000. Satuannya sentimeter kubik. Atau kalau dalam liter mah ya, kalau dijadikan liter itu sama dengan 72 liter. Gimana caranya? Ingat ya, 1 liter itu sama dengan 1 dekameter kubik. Ya, 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik. Nah, kalau 1 meter kubik berapa? Ini 1000 liter. Ya, ini satuan untuk merubah dari satuan cm atau meter kubik ya ke liter. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Oke ya. Nah, ini luas untuk mencari volume ya. Luas alas kali tinggi, alasnya dia trapesium kali tinggi prismanya. Oke, kita hapus dulu. Karena sudah. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Luas permukaan. Nah, luas permukaan prisma itu ya, itu adalah luas alas 2 kali luas alas ya, karena ini ya alas dan atasnya kan sama ya, jadi 2 kali ditambah selimut prisma ya kan, jadi alas dan atas kan sama, jadi 2 kali tambah selimutnya ini selimut selubung. Nah, jadi 2 kali luas alas, ingat ya luas alas tambah. Nah, selimut prisma itu rumusnya adalah bisa juga keliling alas dikali tinggi prismanya. Jadi keliling alas kali tinggi prismanya. Nah, itu selimut prisma ya. Jadi luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prismanya. Baik, sekarang kita cari luas alasnya dulu. Tadi luas alasnya adalah, ingat ya, luas alasnya dia berbentuk trapesium, maka luas trapesium sama dengan atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Atasnya tadi ya 30 tambah bawahnya 60 kali tingginya 20 bagi 2. Nah, ini sama dengan 900 cm persegi. Nah, ini luas alasnya. Jadi 2 kali 900. Nah, tambah sekarang keliling alas kali tinggi. Berapa keliling alasnya? Keliling alas tinggal jumlahkan semuanya. Nah, sekarang keliling alas kali tinggi. Nah, keliling alasnya berapa? Coba kita lihat lagi gambarnya ya. Saya buat seperti ini. Ini 30, ini 60, sedangkan tingginya adalah 20 ya. Nah, keliling itu kan tinggal menjumlahkan 30 tambah sisi ini tambah 60 tambah sisi ini. Nah, sisi ini berapakah? Nah, sisi ini kita cari dengan cara Pitagoras. Ya. Ini 30. Dari ujung sampai ujung 60. Sudah diambil 30, maka sisanya kan 30. Bagi 2.
berarti ini 15. Kan ini 15. 15, 30, 15 jadi 60 kan? Nah, maka sisinya menggunakan Pitagoras. Atau ini gimana? Sisi miring kuadrat sama dengan sisi kuadrat tambah sisi kuadrat. Jadi kalau ini X misalnya berarti X kuadrat sama dengan 20 kuadrat tambah 15 kuadrat. 400 tambah 225 sama dengan 625. Ini X kuadrat ya, maka X-nya akar 625 sama dengan 25. Ini 25, ini 25. Maka kelilingnya 30 tambah 25 tambah 60 tambah 25 sama dengan 140. 140 kali tingginya berapa? 80. Oke, ini 1800 tambah 140 kali 80. 140 kali 80 itu sama dengan 11.200. Maka kita tinggal jumlahkan. 1.800 tambah 11.200 adalah 12.000 cm persegi. Jadi luas permukaan dari bangun ini adalah 12.000 cm persegi. Kita review ya. Jadi volume prisma itu tadi luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya yang mana? Alasnya adalah yang sisi yang sepasang sisi yang sama bentuknya dan sama ukurannya. Jadi tidak harus berada di bawah, bisa juga dia di samping. Baik, terima kasih. Itu saja untuk video kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.